Ya, gue mau bahas dua match yaitu Arsenal dan Barcelona karena banyak sekali yang minta. Jadi walaupun itu bukan dari satu liga, dua match, tapi sebelum itu gue mau bahas kehilangan poin lagi. Spurs di 5 match terakhir tidak bisa menang, 3 kali kalah, 2 kali seri. Dan itu udah gue berkali-kali bilang bahwa Mu ini miskin taktik karena dia awal-awal dapatkan banyak poin. Itu shock effect dari pelatih baru, dan itu terjadi dengan semua pelatih. Dan kalau dia bilang gue nggak ada striker, itu bohong banget. Hari ini dia hanya berani pakai 2 striker. Hari ini Bergwijn sama siapa yang main, Lamela, si Mura dicadangin. Terus akhirnya mereka kehilangan poin lagi lawan Norwich minggu lalu, kehilangan 1 poin, 2 poin seri. Hari ini lawan Burnley seri. Ini dua tim ini kan bukan tim dunia, oke? Lawan Chelsea kalah, Leipzig kalah. But anyway, inilah gue kembali omongan gue terbukti. Lu suka nggak suka, percaya nggak percaya, Moyes miskin taktik kalau dia tidak punya pemain hebat, ya. Terus Arsenal ya kebetulan gue siaran di TVRI. Arsenal berusaha keras tapi terlalu banyak passing yang aman. Harusnya pemain kayak Ceballos itu atau Özil lebih berani melakukan passing ke depan, gak cuma samping-samping. Özil bekerja keras, cuman dia dalam posisi yang tidak tepat, dan harusnya dia lebih terlibat lagi dalam distribusi bola. Sekarang lebih dilakukan oleh Ceballos. Apakah Ceballos main bagus? So-so. PP not bad, cuman gimana ya, ini pemain kan skillful. Hanya yang jadi masalah dengan PP ini, dia suka ambil keputusan yang salah, timingnya suka salah di momen-momen yang penting. Justru dari PP ini harusnya Arsenal bisa meng-create peluang atau mencetak gol. Terlalu ngandelin Auba, dan akhirnya bisa menang 1-0. Kenapa bisa menang? Karena West Hamnya bapuknya minta ampun. Ball possession 27% overall. Di babak pertama itu cuma 21%. Mereka datang murni ngandelin counter attack. Mereka melakukan 6 shots on target dan 7 shots off target, total 13. Arsenal cuma 5, 2 shots on target, 1 gol, 3 shots off target, oke? Tapi peluang Arsenal itu benar-benar bisa dibilang besar, oke? Dan peluang dari WC mungkin ada 1-2 yang besar lah, tapi kan kualitas pemainnya itu buruk banget. Counter 2 lawan 1, Antonio Haller malah berada di belakang David Luiz. Gimana mau bisa passing? Gue nggak ngerti sama sekali. Sebagai striker itu kan justru lu harus memposisikan diri pada saat lu bisa dipassing, bukan di belakang lawan. Tapi ya berkat kualitas pemain West Ham yang buruk, walaupun harus dikatakan bahwa defense-nya cukup bagus hari ini, mereka nggak bisa cetak gol. Dan Arsenal ya kurang kreativitas saja. Yang bikin gue kesel juga si Arteta ini akhirnya masukin Nketiah terus sebagai starter. Ini pemain bapuknya minta ampun. Mungkin di Arsenal B dia bagus, tapi di tim inti sama sekali nggak. Berkali-kali dari fisik udah jelek, kehilangan bola terus. Dan akhirnya gue udah di pas halftime gue bilang ini Lacazette harus masuk dari awal kedua. Akhirnya di menit 56 kalau nggak salah dimasukin. Dan benar-benar sangat berbeda pada saat Lacazette main. Terus dia layak, ya kalau dibilang layak enggak, tapi inilah sepak bola. Dua-dua nggak layak menang, tapi Arsenal lebih beruntung. Leno melakukan save, berapa save yang bagus, 2-3 save yang benar-benar membahayakan. Terus yang bikin gue agak kecewa juga Pablo Mari ya. Ini first match, oke, gue nggak bisa menilai dia karena ini match pertama, tapi performa dia itu buruk banget ya.
untuk level Arsenal ya, untuk level seorang defender yang bisa mengangkat defense Arsenal, atau mungkin komunikasi agak kurang, tapi kembali defense Arsenal cracking. Sokratis dipasang di back kanan, untuk gue sih masuk akal karena Bellerin akhirnya ini kan jelek banget mainnya, dan Sokratis kan lebih defensif daripada attacking ya. Jadi itu dilakukan Arteta untuk lebih menahan serangan-serangan dari West Ham, yang untuk gue cukup berhasil. West Ham lebih dapat banyak setengah peluang, shootingnya juga berapa kali ke arah Ben Leno. Itu yang disebut shot on target. Jadi mereka mungkin dari sisi peluang sama ya, tapi beruntunglah Arsenal bisa dapat 1 poin. Liverpool nggak usah dibahas, tapi Liverpool beruntung mereka bisa kembali lagi on the right track. Feeling gue sih mereka akan segera jadi juara. Terus Barcelona, nonton Barcelona bermain lebih bagus daripada sebelumnya, at least dari spirit. Cuman Messi kembali nggak kelihatan ya, kontrolnya jelek, dribblingnya sering hilang bola, udah bukan Messi yang dulu lagi lah. Di sini justru kelihatan betapa banyak pemain mediocre yang dimiliki oleh Barcelona, terutama ya di tengah. Busquets nggak main bagus, Rakitic apalagi, Griezmann bekerja keras, Braithwaite bukan levelnya Barcelona walaupun dia bekerja keras juga lumayan, cuman yang dibutuhkan kan selain nggak ada Suarez, ada yang bisa cetak gol selain Messi dan Suarez. Masalahnya nggak ada. De Jong nggak bisa cetak gol, De Jong pun juga mainnya biasa-biasa banget. Semedo yang agak lumayan, Alba juga nggak terlalu kelihatan hari ini. Tapi gue bilang Barca lebih layak menang. Cuman satu hal ya, gue nggak ngerti ini strategi atau tidak ya. Pada saat mereka melakukan defense ke depan, hanya 3-4 pemain yang ngepres, sisanya gak keberang. Jadi terjadi banyak ruang untuk Sociedad membangun serangan, dan berapa kali berhasil. Mereka juga ya tidak memiliki pemain yang berkualitas, sehingga banyak peluang yang sia-sia. Dan gue rasa nggak ada salahnya sekali-sekali membangku cadangkan Messi, dan untuk kedepannya gue rasa Barca harus beli pemain baru, karena pemain-pemain untuk gue ya, Vidal out, Rakitic out, Junior Firpo out, Pique out, Busquets out, Griezmann mumpung masih mahal jual aja, balikin Coutinho. Braithwaite out, masih ada Dembele, Ansu Fati, tapi memang butuh pelapis. Tapi Griezmann terlalu mahal dan nggak begitu kelihatan buat kualitasnya. Alba harus ada pelapis baru. Arthur kebanyakan dribbling, nggak cocok dengan sistemnya Setien. Arthur untuk gue sih ya juga out. Jadi terlalu banyak pemain mediocre yang jelas-jelas pada saat Messi drop nggak kelihatan. Kita bicara klub selevel Barcelona ya, Barcelona, Madrid, Munchen, Juve, City, Liverpool, klub top dunia, nggak bisa bermain kayak begitu. Sekarang kelemahan Barca ini baru kelihatan sekarang pada saat Messi agak menurun performanya. Nah ini yang menjadi masalah besar, yang gue selalu takutin kalau Messi pensiun atau nggak perform. Nah sekarang tergantung kedepannya itu seperti apa. Neymar katanya mau balik, ya fine aja, asal jangan terlalu mahal. Terus kalau gue bilang gue prefer Coutinho daripada Arthur, yang bisa memperkuat lini tengah yang ada kreativitas. Ditambah Messi, De Jong jadiin DM, Vidal, Busquets, Rakitic buang aja. Udah masanya udah lewat. Walaupun musim ini atau bukan musim ini, di bawah Setien Busquets lebih berani ya, at least lebih bagus daripada musim-musim sebelumnya. Berani lebih ke depan, tapi passingnya juga Busquets udah menurun juga. Pique juga nggak bisa diharapin, bukan levelnya top lagi, top Barcelona. Dan ya semoga manajemen lebih berani membuka mata melihat
dan melakukan hal yang benar. Kalau seandainya Barca mau, tapi ini karena kebetulan ATM lagi ancur-ancuran, tadi seri lagi, Real Madrid ups and down, makanya Barca masih cuma selisih 1 poin. Kalau enggak, kalau Real Madrid on fire, selesai juga Barca, nggak ada apa-apanya. Jadi Barca yang sekarang itu bukan Barca yang kita kenal, yang menguasai pertandingan, meng-create banyak peluang, nggak bisa mengandelin terus dengan Messi. Messi paling dengan Coutinho ke depan bisa jadi dua attacking midfield kayak di City lah, ada Kevin De Bruyne, ada Bernardo Silva dengan bermain 1 DM. Di City kan Rodri, nah di Barca mungkin bisa De Jong, tapi dua kreatif pemain itu penting selain Messi, selain ada Messi. Dan gua harap Messi juga sadar bahwa dia harus nggak terlalu egois lagi, dalam arti dia harus memberi peran kepada pemain-pemain lain yang bagus. Itu untuk musim ini gue nggak yakin, karena bukan dari sisi permainan. Dari sisi permainan sih oke, mereka create peluang kok, create peluang dengan permainan bagus, kombinasi 2-3 pemain sangat bagus, tapi ya nggak ada goal getter, susah juga kalau nggak bisa cetak gol. Oke, thank you for watching.